Syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah kita aturkan atas nikmat yang banyak yang kita terima, walaupun khusus nikmat masih terpilih menjadi hamba yang beriman dan bertakwa yang dibuktikan dengan mendatangi masjid untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian pembahasan judi online, pinjaman online, dan ini yang ketiga, bunuh diri. Tapi bukan nganggo online ya. Ini buatan bunuh diri online. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuis ya, ujian, ngetes dengan gatekke mboten. Jadi dalam materi kita yang pertama terkait dengan judi online, dalam Islam dikecualikan tiga ngeten iki kali, tiga. Ini hadiah lho Bu, ampun rame lho Bu, ini hadiah ya, amplopan lho, piro iki? Siji, loro, telu, papat, limo, 6 Bu. Bisa mbok blonjo Bu. Mang mireng ke, ampun rame. Dalam materi yang pertama tentang judi online, tentang judi online. Kan judi online, pinjaman online, bunuh diri. Sonten menika bunuh diri ning saderenge enten kuis Bu. Mang sebutkan perlombaan yang dalam Islam boleh ngekei hadiah. Kan sisone dianggap judi ya. Dalam Islam ada tak sebutke tiga lah kan. Ada perlombaan yang boleh memberikan hadiah. Yang bisa jawab ngacung. Enten hadiah lho, ini kan enten isine lho niki mboten amplop kosong. Terawang. Oh, enten. Ngacung, Bu. Pak. Nyebutke satu entuk siji kok. Nyebutke telu entuk telu. Oh, piye? Penake pol. Niki sponsore Last Topic. Loh, untuk telu. Wis tak sebutke telu kok. Ayo Bu, Pak, ngacung. Napa? Satu. 17-an. Alah, taeto. Oh, niki judulnya pelajaran agama, dadi nggih sesuai dalil ora enek 17-an dalil. Nggih gak apa-apa dijadikan perlombaan di 17-an ning nopo lah ngoten nggih. Lomba nopo kan ngoten. Ngacung riyen to, Bu. Napa, Bu? Memanah. Mau nyoba lagi apa satu tok? Berkuda untuk loro. Di sini? Berenang. Mboten iki ning dalil mboten berenang kok. Dek, tolong anterin ke mbahnya itu, Dek. Matur nuwun. Dek, sini yo. Kowe kuwi lho. Mboten niki lho, adike niki kok kula kan ngeter kaya malah melengos. Minta tolong anterin ke sana. Ini anterin ke mbahnya itu loh, mbahnya yang belakang itu ini buat kamu. Sana dianterin. Setunggal melih. Napa? Bu, Pak. Pun bener wau memanah, pacuan kuda. Setunggal melih napa? Gulat. Boten. Napa melih, Pak, Bu? Ngacung, wong salah ora dosa. Jalan sehat malah wingi tak jelaske niku judi malah. Jalan sehat sing enten undian niku malah judi. La sabaqo illa finaslin. Tidak boleh memberi hadiah dalam lomba kecuali finaslin, panahan. Jadi nek 17 lomba panahan niku anggotane pesertane do mbayar 50-50 kok sing menang dipek duwite entuk. Mboten judi niku. Au khufin. Nah niki sing kelewat, pacuan unta. Jadi balapan unta. Nah, kemudian tadi au hafirin, balapan kuda. Nah, jadi unta nggih, sing balapan unta. Kalih kuda, kalih memanah. Nggih.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di materi terakhir. Jadi saya nyusunnya ini ada 3 paket, yaitu judi online, kemudian pinjaman online, sama bunuh diri. Kita masuk ke bunuh diri ya. Allah Subhanahu wa taala jelas sekali melarang perbuatan tersebut, dan ini adalah sebuah kesalahan yang besar ketika kemudian kita melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi hukum asalnya niku kita nggak boleh ngambil harta orang lain. Nggak boleh ngambil harta saudara, tetangga, teman, nggak boleh. Illa, kecuali antakuna tijaratan antara minkum, kecuali ada akad yang disepakati, yaitu akad transaksi jual beli. Jadi nek jenengan ngersake duwite kancane, duwite tanggane, maka boleh dengan cara diperjualbelikan. Dan kalau zaman dulu jual beli itu tukar menukar barang, nggak ada uangnya. Jadi beras ditukar kurma, kurma ditukar baju, atau mungkin ditukar sendal dan seterusnya. Baru kemudian muncul uang ketika ada kerajaan Romawi dan Persia. Makanya yang disebut dinar itu dari Romawi, mata uang koin emas, dan dirham itu dari Persia. Nah, Islam kemudian melihat itu suatu hal yang maslahat, maka dipakai gitu. Dan ini masuk dalam wilayah muamalah, jadi nggak apa-apa gitu kan. Maka Allah ingatkan bahwasanya jangan sampai kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan akad jual beli. Jadi jangan ngersake griyone sedereke, maka jangan diambil dengan cara yang batil kecuali dengan akad jual beli. Kemudian dikatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kamu membunuh dirimu, karena hakikatnya Allah niku kepada kita semua maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Benar-benar mencintai kita. Jangan sampai kemudian cinta Allah kepada kita dengan dikasih rizki, dikasih hidup, dikasih nikmat, dikasih keluarga, kok kemudian dibales dengan cara mengakhiri diri kita dengan cara dolim. Makanya yang menarik, ayat ini niku turun 1500 tahun yang lalu, tapi kemudian terangkai 2 hukum di sini atau 2 perkara. Yang pertama, nggak boleh ngambil harta orang lain dengan cara dolim. Yang kedua, tidak boleh mencabut nyawa sendiri dengan cara dolim. Maka kita lihat hari ini wong sing main judi niku, wong sing pengen entuk bondone wong liya dengan cara dolim, delalah kalah okeh, kelilit utang, akhirnya bunuh diri. Kok yo pas gitu loh. Pas seperti ten ayat niku. Jadi ayatnya menjelaskan kamu kalau mau ambil harta orang lain silakan, tapi akadnya harus jual beli. Nek colong jupuk nggak boleh, korupsi nggak boleh, pakai judi nggak boleh, mendolimi nggak boleh, apus-apus nggak boleh, tipu daya muslihat nggak boleh. Sampai kita kan biasanya tahunnya orang tuh kalau nyurangi orang tuh kan nggon timbangan, gondol tuh niku gitu kan. Saya tadi ketemu bapak saya niku tukang macul. Niku sampai cerita ya. Di dunia pertanian niku nek pengen nyurangi bakul pari, niku sampai ada seorang petani sing pemales gitu kan. Males gitu kan. Ning pengen tani, pengen ngedol niku gabahe niku. Niku nek nebaske parine niku kudune kan diabuk macem-macem. Dhek mau ngabuk ngangge urea. Dadine ketok ijo. Nah, begitu kemudian sukete kathah niku mboten di napa? Mboten diwatun, mboten diduduti sukete. Tapi sukete nek wis dhuwur-dhuwuran nang kembange niku, kembange diketoki. Ah wis, ibu-ibuke pasaran dhewe wis. Maka ketok kembange niku kembange diketoki. Sehingga pari niku ten sawah niku ketok lemu banget itu. Terus ben ketok nek kaya diwatun, galengane niku diresiki nganti alus niku, nganti resik banget. Dadi nek bakul pari teko niku ndelok parine ketok lemu, ketok runggut, ketok nyenengke. Begitu ditebas,
ternyata sing metu isine mung pucuke tok, sampai ke belakang niku kopong gitu. Ya mesti rugi. Akhirnya napa? Yang namanya bisnis sekali dua kali bisa menipu, tapi akhirnya ketok tular nggih bar niku anggar bakul genah niteni iki nggone si iki wegah gitu. Nah, maka ternyata kecurangan itu banyak. Gak cuman korupsi, gak cuman mencuri, tapi sampai di level seperti itu kalau memang tidak sesuai dengan kebenaran kita menjualnya, ini bagian dari kecurangan. Dan kemudian ternyata ayat ini dirangkai dengan larangan untuk membunuh diri sendiri. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami, Allah sudah mensinyalir akan adanya orang-orang yang bermain dolim dalam urusan harta dan sampai level dia membunuh dirinya sendiri. Jakarta Utara itu bunuh diri niku mboten wong dhewean, sekeluarga. Jadi bapak ibu anake loro lanang kalih wedok. Munggah apartemen lantai 20 napa pinten ngoten. Sing bapake bondo awake kalih anak wedok, sing mboke bondo awake kalih anak lanang. Anjlok. Mati. Terus ten Malang, nek niku wong Cina kafir. Nek ten Malang niku malah ya sami, bapak ibu ning anake loro niku wedok kabeh kembar. Jadi lare kembar niku umur 13 tahun kira-kira SMP, SD kelas 6 napa SMP kelas tunggal. Niku nek bubuk kan bareng, ta wedok loro bubuk bareng nang omah kontrakan. Lah niku karo mboke karo pake niku sing dibrengkal siji. Sekitar jam 3 niku dibrengkal siji. Ijine tesih tilem, tesih bubuk jarke. Terus digawa mlebu ning kamare Pak Mboke. Nah, bocah niki kan biasa nek subuh tangi. Lah kok subuh nganti awan kok ora tangi gitu kan. Akhire bareng wis kawanan niku tangi ndodhoki kamare Pak karo Mboke kok ora enek swara. Nyoba ndobrak ya ora iso entah wedok cilik. Akhire golek tanggane nyeluk tanggane terus didobrak. Ten niku Mboke kalih anake wedok pun sedo sudah berbusa-busa karena ngombe baygon. Sing bapake niku tangane diiris. Delalah yo jek urip. Ning meh mati ya, terus dibeto ten rumah sakit ning dalan mati. Nek niku Islam. Nah, coba. Artinya ketika kita kemudian apa ya, Bu? Melihat dunia. Memang dunia nggih ngeten iki, tempat orang sedih, orang duka, orang ruwet, orang mumet gitu kan. Orang capek, orang anyel, orang sebel, radedit, dene utang gitu. Ini dunia. Tapi jangan sampai, Allah sudah mengingatkan, wala taqtulu anfusakum. Jangan sampai pilihanmu adalah mengakhiri hidupmu. Kenapa? Innallaha kana bikum rahima. Gusti Allah niku dumateng kita sedanten niku sangat sayang. Sangat sayang. Saestu. Kita semua di perut ibu kita mboten enten sing megawe to. Mung gaweane turu ya iso metu to. Metu ya mung didenke raketan mbok ya kelaran ya iso metu iso gede bahkan ngapunten nganti tekaning sepuh sakniki to jenengan. Maka ya semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah benar-benar melarang. Ojo nganti pilihan hidupmu, cara mengakhiri hidupmu adalah dengan membunuh dirimu sendiri karena Allah itu sayang. Ngoten. Makanya kalau kita hayati wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Niku kenapa wong iku masalahe akeh ra rampung-rampung, kudune introspeksi diri. Ojo-ojo enek sing luput, ojo-ojo salate enek sing kurang, ojo-ojo ngoten introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka orang-orang yang beriman bertakwa insyaallah Gusti Allah niku la yukhliful mi'at, mboten bakal mlejani janji. Ketika Allah mengatakan nek jenengan bertakwa niku diewangi, genah diewangi kok. Genah diewangi, genah dijogo, intan surullah yang surkum. Napa mulai jenengan kersa nguri-uri masjid reget, kersa ngresiki, enten acara kersa nyengkuyung, insyaallah jenengan niku diewangi karo Gusti Allah. Ning kok ora diewangi-wangi ya niki kita harus bertanya, enek apa to jane gitu kan. Jane enek apa? Ngoten. Nggih. Oh, ternyata aku nitil duit kas RT. Niku. Karena dalam sebuah hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Nabi mengatakan tentang orang yang kemudian dia lusuh badannya, kemudian bekas safar nampak dari dirinya,
berdoa ya Rabbi. Ini bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala, bagian dari adab berdoa. Ketika orang sudah berani bisa menyebut nama Allah sambil mengangkat tangan, maka Allah katakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah itu malu nek nganti enek hambane wani njaluk nyebut Asmaul Husna, tangane diangkat kok ora dikei. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami. Panganane panganan haram, omben-ombene ombenan haram, pakaiane pakaian haram. Umpama panganane mboten haram, ombenane mboten haram, pakan klambine mboten klambi haram, kok dina-dina dhek kumpul karo barang haram. Aku Mas, kerjaku ning diskotik ning aku ora mendem lah padha wae gitu kan. Kerjaku ning bank Mas, ning dadi sopir aku ora duwe rekening ning kono, sami mawon gitu. Nah, maka orang yang berdoa tadi ya Rabbi cerita masalahnya. Karena kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, nek enten masalah mang donga ning aku tak jawab, tak rampungi masalahmu, tak kei solusi kan ngoten janjine Gusti Allah toh. Maka kemudian ada orang yang dalam kondisi safar, ini juga bagian dari sebab dikabulkannya doa. Mengangkat tangan ke langit, ini juga bagian dari sebab dikabulkannya doa. Memuji Allah ya Rabbi itu juga sebab dari dikabulkannya sebuah doa. Makanya kalau sok tak isengin enten rencang niku ndonga nganti tekok iku njaluk apa? Bojone apa piye? Mboten kucekan. Nggih. Sehingga orang ini kata Nabi fa'anna yustajabulah, nek panganane haram, omben-ombene haram, pakaiane haram, kerjane kerja haram, mana mungkin doanya dikabul kata Nabi. Ora mungkin. Nah, makanya tadi ada asbab. Ketika tadi orang Malang itu bunuh diri, satu keluarga itu menyisakan anak satu ini, ya saya kan penasaran, ngopo to itu. Nek sing Cina tadi itu karena dia terlilit utang, jadi duwe kapal kudune berlayar boleh ikan dan kapalnya gede biasanya nggih kreditan gitu kan, hingga cerita karena Covid gak bisa berlayar akhirnya macet nih utangnya kathah menurut berita itu. Nek sing Malang nggih sami utang ning mboten pinjol kepada personal orang dan jumlahnya nggak banyak, sekitar 20 atau 30 juta. Coba saking mumete Pak, 20 nanti 30 juta wani mati gitu. Padahal nanti di akhirat luar biasa adabnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ada masalah jangan pernah berpikir mengakhiri hidup apapun itu. Yang harus kita pikirkan, kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama bertakwa, yang kedua berdoa. Ning sambil berdoa kita cek yang kita makan iki halalkah, yang kita minum sudah halalkah, yang kita pakai sudah halalkah, pekerjaan kita, penghasilan kita, nafkah yang kita terima dari sumber halalkah gitu. Ya bener kita udah sepuh, udah pensiun, sing ngirimi putrane ning putrane kerjane ten kasino, padha wae gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya wa may yaf'al dzalika udwana wa dulman, sapa wong sing nglakoni kuwi mau kanthi nglanggar hak sing memang enggak berhak dia mencabut nyawanya dengan cara wadulman dengan dolim, fasaufa nuslihi naro wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Tak leleke ning neraka tur kuwi gampang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memilih jalan pintas lari dari masalah dengan cara membunuh dirinya, hakikatnya dia enggak sedang menghindari masalah, tapi sedang menuju masalah yang lebih besar dan buat Allah kecil untuk kemudian menyiapkan adab yang lebih mengerikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah mengingatkan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan belanjakan hartamu di jalan Allah dan jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku remen dumateng piyai-piyai ingkang remen tumindak becik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq.
Jadi kalau panjenengan masih ingat di tema kita Ibadur Rahman, termasuk ciri Ibadur Rahman adalah mereka yang tidak mau meminta kepada selain Allah. Sehingga orang beriman kalau ada masalah minta kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Koneng dukun, koneng macam-macam moh gitu, hanya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan lagi, dan ini ya sepaket gitu kan. Karena nanti akan ada orang-orang yang berdua masalah niku melayune nggih kepada selain Allah. Dan Allah lanjutkan lagi, orang yang disebut Ibadur Rahman selain tidak minta solusi kepada selain Allah, dia juga tidak wala yaqtuluna nafsal lati haramallah illa bil haq, tidak mau menumpahkan darah siapapun dengan cara yang enggak benar, apalagi darahnya sendiri, apalagi istri dan anaknya. Jadi di sini jelas dikatakan gampangnya ngeten, nek enten masalah ndonga dumateng Gusti Allah, terus bisikan setan ken bunuh diri, dilawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dibenarkan. Makanya Nabi mengingatkan, khairukum, sebaik-baik kamu alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala andahum. Orang yang mau ngumpul karo menungso tur sabar karo kelakuane wong liya. Kemudian orang yang kurang tepat, kurang baik adalah alladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Rumangsane dengan nyingkiri menungso ndelik ning jero guwa bakal aman terkendali atine, dia salah nek setan pun ngenteni ten mriku, dibisiki, dikandani, "Mbah wis tuwa ora mati-mati, lara ora mari-mari ya. Gawe lho enek kawat pemean." Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita bisa menghayati hidup seorang muslim yang baik adalah lurus akidahnya ke atas, tapi kemudian ke masyarakat dia bisa bergaul, bisa menjaga diri, dan kemudian bisa mengamankan imannya di masyarakat. Boten ndelik. Karena nek ndelik ketemune malah setan gitu. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu karena sering mengunci diri. Nek bahasa psikologi niku introvert. Ora gelem serawung, meneng mawon. Makane jenengan nek enten sederek putra ngoten niku, dolan ngono karo kancamu, tak sangoni tuku mie ayam ngono. Nggih tuku mie ayam mawon, nek sangone kokean 2 yuta dolane kadoan gitu. Nggih. Kemudian seorang Ibadur Rahman juga dikatakan wala yaznun, dan dia tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, sapa sing nekat nglakoni niku maka akan mendapatkan pembalasan dosa yang sangat besar. Kemudian Nabi menegaskan tentang orang-orang yang bunuh diri, kata Nabi SAW, kana fiman kana qablakum, biyen enek wong lanang zaman biyen, rajulun bihi jarahun, dia seorang laki-laki yang punya luka, fajaza'a fa akhadha sikinan, dia kemudian merasa kesakitan, terus dia mengambil pisau, fa akhadha sikinan fa hazzabaha yadahu, diiris tangane kata sing wong Malang niku. Fama raqad dam hatta mata. Getahe metu terus sampai akhirnya mati. Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian berfirman atas kelakuannya, badirni abdi, kuwi hambaku wis tak kei welas asih tapi malah disii karepku. Aku pengen kowe mati kaya ngono, nek kok kowe milih dalan kuwi, kowe ndisiki karepku, tur disikanmu kleru gitu kan. Binafsihi haramtu alaihil jannah, mergo dheke milih dalan kuwi tak haramke sing jenenge surga nggo awake. Pramila hukum asal orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Soal nanti di neraka kekal apa enggak nanti kita bahas, mudah-mudahan bisa sampai terakhir. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Sapa wonge sing mengakhiri hidupnya dengan apapun, maka nanti di akhirat akan diadab dengan cara yang sama. Nek dheke nusuk awaknya, maka nanti di akhirat dikasih pisau ken nusuk awaknya niku wau. Nek dheke gantung, digaolekke gantungan nggo gulune ken gantung, gulune pedhot, kei nyawa melih ken munggah melih gantung melih. Nek dheke anjlok ken anjlok melih. Sirahe pecah baleni melih. Lan sak piturute. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, alladzi yahnuku nafsahu
yahnuquha finnar. Siapa yang kemudian menyebabkan lehernya tercekik, gantung, gitu kan, maka Allah akan mencekik lehernya juga di neraka. Walladzi yad'unuha finnar. Dan siapa yang menusuk dirinya dengan benda tajam, maka Allah nanti di neraka juga akan menusuk-nusuk orang itu dengan benda tajam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, walladzi yataqahhamu finnar. Siapa yang kemudian mati dengan cara ambyur ke api atau ke minyak yang panas atau ke cairan kimia yang panas, maka Allah akan menyiksanya dengan cara menceburkan dirinya ke dalam api juga, dan itu di neraka. Kemudian sebuah pembahasan, pertanyaannya, apakah orang yang bunuh diri ini dihukumi kafir? Karena dalil mengatakan mereka masuk neraka, apakah mereka itu dikatakan kafir? Maka dibantah oleh sebagian ulama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adima. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, dosanya enggak akan diampuni, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Dalil ini oleh sebagian ulama dijadikan asbab bahwasanya orang yang bunuh diri selama dia masih muslim, masih sholat. Jadi di salah satu perusahaan transportasi ten Solo niku, sing mobil warna biru niku enten kanca-kancane do main gaple napa main remi gitu kan. Terus enten piyai tunggal nggih ketu haji niku. Untunge kula ngangge sing cemeng. Sing putih niku salat. Salat Isya. Bar rampung Isya delok kancane main mlipir deh ten pojokan. Golek kawat, golek tali, gantung diri. Bar salat. Maka setan niku pintar banget. Bar salat kok malah bunuh diri pripun niku. Tapi nggih enten niku. Maka yang harus kita pahami adalah ketika itu sampai terjadi, itu masih saudara kita, harus didukkan, diduskan, ya, dikafani, disolatkan, dikuburkan dengan layak. Tapi, ya, niki tapi enten tapine. Tapinya nopo? Nabi SAW bersabda, yahruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznun sa'iratun min khair wa yahruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznun burratin min khair wa yahruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznun dzarratin min khair. Tapinya adalah apa? Bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang kemudian Allah masukkan di neraka, tapi kemudian dikeluarkan karena masih punya keimanan, masih punya ketauhidan. Dan dia waktu masalah hidup itu susah, sakit segala macam, nggak pernah dia ke dukun, nggak pernah dia mencari cara-cara yang berbau-bau kesirikan, dia jauhi. Neng gini wow, ratahan tetap akhirnya bunuh diri. Maka kata Nabi SAW, akan dikeluarkan itu orang-orang yang masih punya iman, walaupun dalam hatinya sebiji gandum kebaikan. Jadi gandum niku ya mirip-mirip kados gabah ngoten niku. Imane sak cilike ngoten niku. Nek memang masih ada, bar dia melakukan siksaan atas perbuatannya di dunia, kemudian Allah dengan rahmatnya, makanya kita harus hayati Ar-Rahman Ar-Rahim niku sampai di level itu. Bagaimana Allah kemudian akan mengeluarkan orang-orang yang masih punya iman senajan sak gedene biji gandum niku ditokke karena masih punya ketauhidan dan tidak terlibat dalam kesyirikan. Maka mereka diselamatkan. Dan kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya dengan penuh ketulusan, walaupun sebiji gandum yang bur, gandum yang halus. Jadi nek gandum yang sair itu sing rada kasar niku rada gede-gede, yang bur niku luwih halus meneh, cilik meneh itu. Nah itu kalau luwih cilik meneh yo ditokke. Kemudian dalam kelanjutan hadis ini, kalaupun dia punya lebih kecil dari itu, darah. Darah niku nek orang pertanian nerjemahke biji sawi cilik-cilik. Tapi darah niku sebenarnya kalau bahasa Arab niku maknane niku lho butiran pasir niku sing paling cilik. Tapi nek orang fisika niku menyebutnya sebagai atom, unsur yang paling kecil. Padahal di dalam atom niku masih ada inti atom. Pokoknya sing paling cilik. Tapi imane itu kemudian tidak dicampur dengan kesyirikan, ditokke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang yang bunuh diri tetap harus diurusi jenazahnya, tetap harus dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Gak boleh dibiarkan. Cuman ya, dalam riwayat Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan umat Islam sepakat bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa bunuh diri tetap diselamatkan, tetap disolatkan. Tetapi ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Shollu ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Salatkanlah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ada tapinya lagi. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan anna rajulan qatala nafsahu, sebagaimana hadis dari Samurah radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki yang membunuh dirinya bimasa kiso, dengan pisau dicoblos gitu kan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, amma ana fala usolli alaihi, nek aku ora nyolatke, ning kowe salatno. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bunuh diri tidak disolatkan oleh tokoh masyarakat. Jadi kalau kemudian enten satu kampung ada ustadz, ada guru, ada kiai, ada gus atau apapun lah namanya, maka kemudian ada orang yang bunuh diri, maka si tokoh masyarakat yang alim ini jangan disuruh untuk menyolatkan jenazah tersebut. Biar disolatkan oleh temannya, biar disolatkan oleh keluarganya. Yang jelas dia punya hak untuk dimakamkan, tapi tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai pembelajaran buat kaum muslimin yang lain, bahwasanya perbuatan seperti itu bukan perbuatan yang jelek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keimanan seorang muslim adalah ketika kita mendapatkan musibah, cobaan apapun itu di dunia, sebenarnya Allah itu sudah nakar. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sakjane semua musibah yang kita terima apapun itu, jane Allah itu sudah nakar, nek sakjane niki wong iki sanggup. Makanya tadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi, badirni abdi, hambaku iki ndisiki aku. Wong wis tak omongi jane sanggup, sabar sithik engko tak dalan gitu. Tapi dia pilih mencari jalannya sendiri. Makanya kalau panjenengan ingat kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, bagaimana Nabi Musa alaihissalam minta diselamatkan dari Fir'aun, Allah menjawab, qad ujibat da'watuka ya Musa, dongamu kabul. Tapi kabule 40 tahun kemudian. Ini menunjukkan bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan insya Allah terkabul. Ning kapan terkabule niku terserah Gusti Allah. Makanya ketika jenengan ada masalah, Allah sudah nakar, jane wong iki iso nanggung. Tinggal saiki cobane uripe gelem donga pora, gelem ikhtiar pora, gelem takon pora. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mau mencari solusi ke atas masalahnya. Kalau mau, insya Allah jalan keluar di depan mata. Soal sakniki napa sesuk, tahun niki napa tahun ngajeng, niku terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin yang dicoba itu bisa mempertontonkan keimanannya, dibuktikan dengan kesabaran. Makanya Allah punya janji terhadap orang-orang yang dicoba dan mau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong-wong sing gelem sabar dicepake ganjaran sing mboten enten hitungane, mboten enten kalkulatore, mboten enten cacahe, karena terserah Allah mau ngasih sebanyak apapun. Makanya kalau kita sedekah, Allah punya janji membalas 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita sholat, Allah punya janji akan membalas 25 atau 27 derajat. Jenengan sholat di Masjid Haram akan dibalas 100.000 kali daripada sholat di masjid selainnya. Ada angka-angkanya. Tapi begitu sabar, kata Allah, rene hitungannya, terserah aku. Makanya Nabi SAW itu ketika mau wafat masih dicoba keimanannya dengan dikasih sakit. Niku nek diceritakan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan, loh iku lho nabimu, buktinya dudu nabi. Lah ngopo lho ngomongin nabi meh mati wis dadak dicoba. Tapi para ulama sepakat, kenapa para nabi dicoba? Jadi orang itu dikasih cobaan ini kemungkinan cuma 2. Nek mergo, nek mboten mergo dosane akeh, gen dosane kelong. Nah, nomor kali mungkin dosane mboten enten napa sithik, nek nabi kan dosanya sudah terampuni ya. Maka tentu yang kedua adalah ditinggikan derajatnya. Maka kita sepakat kalau para nabi niku dicoba dengan berbagai macam cobaan,
bukan karena dosone, oke. Kalau kita sampai yakin itu sudah masalah iman kita. Tapi karena Allah menginginkan meletakkan para nabi ini di makom tertinggi yang gak bisa disusul oleh siapapun, ila rafiqil a'la, makom yang paling tinggi tempatnya para nabi. Sinten le? Hadiah. Enten piyai papat sing mriku ngancani nabi minan nabiyyin ngacung riyen Pak. Nah, suhada pun. Nah, mriko sodikin. Kok waduh tabiin. Minan nabiyyin wasiddiqin, sanes sodikin, siddiqin wasuhada wasolihin. Dek, sini Dek, ambilin Dek, sini. Sini. Kowe iki cah cilik ora ndang cacek. Ini buat Mbah Kakung, ini buat Mbah Uti. Kamu kan udah tadi. Heeh. Mbah Uti itu yang belakang lo, yang bilang sodikin tadi lo. Nggih. Makanya cobaan itu untuk para nabi itu bukan karena nabi itu banyak dosa, tapi karena Allah pengen meletakkan nabi ini di tempat yang tertinggi. Makanya kalau jenengan dapat cobaan, udah introspeksi, apa mergo dosa, apa mergo pengen meletakkan kita di posisi yang paling tinggi, udah disabari mawon. Pun bojone galak sabari wae, niku cobaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi di awal saya sudah sampaikan solusinya apa? Takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang mau bertakwa maka Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dikai rezeki dari jalan-jalan yang enggak disangka. Dan bunuh diri bukan akhir dari sebuah kehidupan, justru itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Maka Utsman bin Affan kalau dengar ayat soal surga dan neraka beliau biasa, tapi begitu dengar tentang kubur drodoknya. Ketika ditanyakan kenapa wahai khalifah kok sampai seperti itu, beliau mengatakan nek surga neraka kuwi wis genah, tapi nek soal kuburan aku wedi. Lah ngopo? Karena kuburan itu awal pintu seorang manusia nanti akan bertempat di surga atau di neraka. Makanya saya sama kuburan itu luar biasa takutnya, luar biasa ngerinya, luar biasa groginya gitu. Maka yang harus kita pahami, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang namanya akhirat niku lebih baik dan lebih kekal. Makanya di depan tadi saya katakan, nek tesih enten mumet, ruwet, sedih, tur jenengan tesih gesang, nggih niku papan panginane donya. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mukmin wal jannatu kafir. Dunia niku penjarane wong beriman. Di penjara niku kan enten batasane. Ra entuk ngene, ra entuk ngono, ra entuk nemu niki, ra entuk jajan, ra entuk ngene, macam-macam penjara niku, penjara ten niku. Nah, maka di dunia juga sama. Orang lain cerita daging babi enak, kita enggak boleh makan. Tukang mendem cerita nek ciu enak, kita enggak boleh minum, kan ngoten. Tukang zina cerita nek bojone tanggane enak, kita enggak boleh kan gitu ya. Maka yang harus kita pahami yaitu tabiat dari penjara dunia yang harus kita sabari, termasuk ugo rampene tendaleme dengan masing-masing di dalam kehidupan kita sendiri-sendiri, dan setiap kita dicoba sesuai makomnya sendiri-sendiri. Yang pegawai ya dicoba kayak amanat iso ora, sing dadi ibu ya dicoba kira-kira anake iso ditata ora, sing dadi anak ya dicoba wong tuane angel seratenane iso sabar ora. Semuanya punya cobaannya masing-masing. Ngoten. Makanya saya kalau sama santri-santri saya mereka ngeluh, wah sibuk kuliah ngene. Heh, kowe rong nikah, rong duwe anak, rong duwe urusan, tapi wis merasa uripmu paling ruwet gitu kan. Deloken aku ki lho. Nah, nanti kula ngoten iki, deloken aku ki lho. Nek nglakoni kaya aku ya muga-muga kowe iso kuat aku. Ya, artinya kita harus kemudian memeriksa diri kita masing-masing. Jangan sampai kita merasa orang yang paling susah, sedangkan sebelah rumah kita ada yang lebih susah. Makanya Nabi SAW mengingatkan, unduru ila man huwa asfala minkum. Deloken orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang enggak lebih beruntung daripada kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang di atas. Allah tajharu nikmatallah alaikum. Ben kita itu menjadi orang bersyukur. Alhamdulillah cek duwe
motor, tanggoku numpake sepeda. Alhamdulillah jek duwe sepeda, tanggoku mlaku. Alhamdulillah jek iso mlaku, tanggoku kena osteoporosis. Yo coba. Alhamdulillah jek iso osteoporosis, tanggoku amputasi cobi. Lho tenan kok. Jenengan nek mboten ngoten niku cara menilai hidup. Wah wis angel. Kulkas ra ganti tanggane sing tuku kulkas jenengan sing masuk angin gitu. Saestu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu," aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazilal akhirah." Sing jenenge kuburan niku awal kedudukan pertama tentang akhirat. Faman najan, siapa yang selamat minhu darinya, fama ba'dahu aisar minhu, iso selamat dan kubur bar niku gampil. Waman lam yanji, balang siapa yang kemudian ora selamat dan kubur minhu, fama ba'dahu asyaddu minhu, bar kuwi urusane tambah ruwet nek ning kuburan ra iso selamat. Qala, perawi mengatakan, faqala Utsman radhiyallahu an, maka Utsman radhiyallahu an mengatakan, ma raaitu manziron qatun illa wal qabru afdau minhu. Maka aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan timbang kuburan. Wong sakniki ndelok kuburan wis aman iso goyang-goyangan. Utsman ndelok kuburan wedi, Bu. Mboten mergo demite, mergo mbayangke nek ten mriku aku ki slamet ora. Wong sakniki ndelok kuburan aman nggo panggonan mendem. Makanya nek enten kuburan nggih mentem dibrengkal mawon. Wonge maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekedap menipun adzan nggih. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat buat kita semua. Intinya, hidup kita adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Putra-putra kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga diri kita dan mereka dan pasangan-pasangan kita bingkai dalam keimanan dan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selamatno awakmu kalih keluargamu dateng saka geni neraka. Jangan sampai kemudian justru kita sebagai orang yang harusnya membawa keselamatan buat mereka, tapi justru malah kemudian membawa kebinasaan buat mereka. Oleh karena itu maka orang yang terbaik adalah orang yang selalu menambah ilmu, selalu mendekat kepada Allah, ke masjid, orang yang selalu berzikir agar setan yang selalu menemani kita sebagai jin korin yang selalu bisik-bisiki tentang indahnya dunia itu bisa sejenak pergi. Orang-orang sing nonton masjid waktu salat ora mungkin mikir arep nonton dangdutan, ora mungkin. Makanya makin sering jenengan ten masjid, makin sering jenengan bermajelis ilmu ten masjid. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusunahu." Nek jenenge warga, jenenge umat iki jek gelem ngumpul ning masjid, maos Quran, ngaji, sinau agama, illa nazalat alaihimus sakinah. Tenan-tenan temen bakal dikei sing jenenge sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat, diberikan kemudahan hidup, solusi atas permasalahan, diberikan jalan keluar, diberikan semua yang kemudian bisa membuat hidup dengan tenang. Wabillahi cekap semanten kirang langkung pun makapunten. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum